calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ini adalah video spesial. Jadi video ini WB akan mencoba untuk menjabarkan detail berdetail dari mocongnya, dari tebeng-tebengnya, dari bawahnya, dari kaki-kakinya, dan juga dari apa saja yang berubah. Mereka sempat ya WB bahas sama semuanya tentang Vario 90 yang pastinya sampean harus tunggu karena motor ini memang just garus tenan. Tapi ya saat ini WB dalam video ini akan menjabarkan dengan presentasi gambar yang ya representatif lah. Casingnya seperti apa, stang covernya seperti apa, dan kemudian apa saja yang berubah. Walaupun sudah dijabarkan sama semua kemarin, tapi IB akan menjabarkan secara rinci seperti apa hasil terawan di pembenaran. Bisa jadi untuk headlampnya berubah karena bisa jadi ya berpotensi DRL nanti akan menyatu dengan reflektor dari headlampnya. Ngono Kang Mas. Ini yang IWB dapatkan dari seterawangan. Monggo sampean intip dalam video berikut ini. Nah, ini dia Cak. Sebagai gambaran buat sampean semuanya, banyaknya permintaan supaya IWB memberikan gambaran secara gamblang sosok dari New Vario 160 dengan menggunakan simulasi gambar asli dari Vario. Mungkin saat ini di depan mata sampean bukanlah Vario 150, tapi basis untuk desainnya kan sama antara Vario 150 dan juga 125 untuk yang versi sebelumnya. Kita akan coba untuk gali langsung aja ya, jadi kita nggak banyak berceloteh ya, kita langsung saja supaya lebih singkat. Cak, jadi menyambung dari video sebelumnya, ini yang IBB maksud buat sampean semuanya adalah di bagian sini Cak. Sampean perhatikan saja di area kursor yang besar sampean semuanya ini. Jadi kalau kita lihat bagian sini adalah menjadi salah satu pembeda yang sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan generasi sekarang. Jadi ini kalau yang sekarang ya, desain sekarang itu kan kelihatannya dia lebih slim gitu ya. Tapi untuk yang generasi baru tidak seperti ini Cak. Generasi baru ini lebih muskuler. IB akan menjabarkan sama semuanya maksud dari muskuler itu seperti apa. Monggo sampean perhatikan di bagian cover untuk stangnya Cak. Ini yang IBB maksud buat sampean semuanya, di mana cover stang untuk generasi yang terbaru terkesan lebih menukik dibandingkan dengan sebelumnya dan posisinya juga lebih mepet. Ini saya perhatikan di sini ya, antara tebeng dan juga cover stangnya itu lebih mepet sehingga menyatu Cak, kesannya dari samping demikian. Kemudian juga Astra Honda Motor melakukan revisi di area sini Cak. Artinya kalau saya memperhatikan untuk bagian sini terkesan lebih lebih melengkung ya modelnya tuh, lebih gemuk, lebih melengkung ke sini. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari terawan pribadi dari sisi sini Cak. Untuk tebengnya kalau kita perhatikan untuk yang generasi sekarang ini yang IBB maksud di dalam video ini adalah yang versi current. Sampean akan menemukan sebuah tarikan dari sini kemudian tarikan lagi ke sini. Tapi untuk yang generasi baru nanti yang Vario 160 diduga Astra Honda Motor melakukan revisi total. Jadi di sini ada semacam tarikan yang tebal begitu. Kemudian juga kalau kita perhatikan di bagian depannya juga lebih menukik dia Cak. Enggak terlalu nonjol ke depan tapi lebih menukik ke bawah namun tebal. Kemudian kalau kita perhatikan juga di bagian sini tidak ada tarikan ke dalam. Jadi kalau kita bandingkan dengan generasi yang di depan mata sampean ini, untuk Vario 160 kita akan melihat bahwa bagian moncongnya lebih menjorok ke depan ya. Jadi dia lebih landai. Jadi dari sini tuh ditarik ke bawah gini, tapi ininya tidak ditarik ke dalam. Jadi nggak melengkung begini, tapi cenderung lebih lurus. Kemudian juga kalau kita lihat dari samping, untuk lampunya terkesan seperti ala-ala ZX10R ya. Jadi kalau kita perhatikan nggak terlalu menganga begini, tapi dia lebih tipis. Kemudian juga ada tarikan bagian sini. Jadi demikian ya kira-kira. Lalu yang paling menonjol adalah di bagian sini Cak. Kalau yang ini kan dari sini selesai, tapi untuk yang generasi Vario 90 sampean akan menemukan adanya semacam tarikan lagi yang tebal di sini ya, dan berbentuk kotak. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini ada 3 tingkat. Jadi di sini ya tarikan ke bawah, kemudian ada nonjol lagi bagian tengah sini, dan kemudian ada lagi tarikan ke bawah sini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian sini berubah total Cak. Ya, jadi di sini berubah total dan tidak ada lagi layer seperti ini Cak. Tidak ada layer seperti plastik ini, nggak ada Cak. Tapi Honda melakukan revisi dengan
perombakan casing yang di sini totally all satu panel tapi bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada tarikan lagi menonjol dan di sini tebal menonjol lagi. Jadi seperti bertumpuk dia modelnya ya. Jadi memberikan kesan sangat sporty menurut IWB, apalagi posisi daripada cover stangnya dia mepet. Jadi seperti menukik modelnya tuh. Dan kalau kita perhatikan juga tidak hanya itu. Kalau kita perhatikan di bagian sini, Cak. Dari terawan pribadi di bagian area sini, fender seperti yang sudah IWB sebutkan pada video sebelumnya. Di fender ini tidak lagi menganga seperti ini, Kang Mas. Tapi Astra Honda Motor memberikan semacam tarikan lagi yang menutup sampai ke teleskopik bagian sini. Jadi tarikannya sampai ke bawah dan di sini sedikit lebih kekar di bagian area sini. Jadi kalau kita perhatikan demikian, sampean akan menemukan bahwa perbedaannya sangat signifikan di area tebing ini. Ini Cak, bagian sini Cak. Jadi kalau sampean perhatikan secara jelas ya, jika tidak salah menerawang, di bagian sini tuh tertutup Cak. Jadi ini tertutup, feel-nya tuh kayak padat banget. Jadi kalau sama nongkrong di atas motor ini, di atas motor Vario maksudnya 160 nanti yang 4 katup, maka sampean tidak akan menemukan celah di sini. Jadi tebing itu kesannya seperti maju ke depan. Tebal banget, maju ke depan dan posisi daripada cover stang itu tidak setinggi ini. Jadi dia terkesan lebih pendek sehingga dia nempel di bagian tebingnya. Itu yang IWB tangkap dari terawangan, termasuk juga perombakan di bagian sini Cak. Ini berubah total Cak. Shape-nya nggak seperti ini, namun shape-nya nanti dia lebih ke apa ya, dari jendol di sini kemudian ditarik ke bawah. Kira-kira demikian. Dan juga casing per casingnya, panel-panelnya itu layernya berbeda pula. Jadi totally berubah di sini. Tidak seperti ini ya. Nanti panel-panelnya itu totally berubah, dirombak total. Dan juga di bagian leher-lehernya juga berubah. Leher-lehernya daripada posisi untuk stangnya tidak seperti ini lagi, terkesan seperti menyatu dengan tebingnya. Kemudian juga bagian speedometer ya, seperti yang sudah bisa sama semuanya, shape-nya masih sama dengan ini, tidak banyak berubah di bagian sini. Termasuk juga dari area bagian panel-panelnya itu masih sama, tidak banyak berubah di bagian sini. Dan kalau kita perhatikan dari terawangan juga ternyata posisi untuk, nah di sini Cak, ternyata di bagian kiri ini raknya posisinya agak ke atas. Ini yang IWB tangkap. IWB juga cukup bingung ya, karena posisi di atas. Dan kalau kita lihat juga di bagian sini setelah ada rak di sini, kemudian di sini tuh ada kayak semacam casing lagi keluar, dia berputar ke sini. Ya, kemudian casingnya tuh kayak ini kayak apa ya? Kalau kita perhatikan tuh kayak menonjol begitu, sehingga memberikan kesan robotik banget. Dan ini posisinya sama, dua-duanya itu menonjol keluar. Tapi dia nggak ada apa-apa di sini, cuma posisi daripada raknya ditaruh di atas ya. Kemudian juga di sini ada kayak semacam rak pula. Dan kalau kita perhatikan di sini juga ada smart key pastinya. Dan ini yang memberikan kesan very different, sangat robotik banget. Dan kesannya benar-benar kayak iRock banget. Kesannya tuh muscular, robotik banget. Tapi ya kalau kita perhatikan memang berbeda konsep, karena ini adalah deck rata untuk Vario 60, sementara iRock kan deck punggung. Ini yang menjadi kekuatan dan sangat menarik buat IWB, karena juga stang-stangnya itu di apa ya, kesannya agak ditekuk ke dalam. Itu memberikan feel very sporty. Dan di sini totally ya, sekali lagi sama nanya ke IWB, yang sangat signifikan di mata pribadi adalah bagian area sini. Ini benar-benar signifikan perombakannya di bagian sini tuh. Kalau kita lihat di belakang kemudi, wow, benar-benar galak banget deh. Pokoknya bertumpuk-tumpuk, feel-nya tuh kesannya padat banget. Dan ini yang memberikan kekuatan yang tidak bisa kita tampik ya, menggoda celengan tenan Cak. Oh iya, dan satu lagi Cak, di sini sudah ada USB charger. Posisinya kalau nggak salah di sebelah kiri kalau nggak salah ya. Tapi ya kita akan lihat saja nanti. Termasuk cantolan belanja juga masih ada di sini, tetap dipertahankan. Jadi tidak ada yang berubah di sana Cak. Nah ini knalpotnya yang generasi sekarang, tapi nanti knalpotnya nggak kotak lagi seperti ini, tapi cenderung membulat untuk moncongnya seperti PCX 160 sekarang. Kita lihat di bagian belakang, jika tidak salah menerawang, secara shape untuk stop lampnya masih sama. Jadi masih model begini ya modelnya, nggak banyak berubah signifikan. Tapi kalau kita lihat secara sekilas, bezelnya sedikit lebih mepet dan shape-nya mengikuti bentuk daripada untuk stop lamp ini. Pastinya sudah all LED ya. Honda sudah lama nggak menggunakan bohlam biasa, termasuk juga lampu sen terpisah seperti ini juga sama dan menggunakan LED. Jadi nggak pakai bohlam biasa Cak, wes ditinggalin Kang Mas. Dan ini tetap dipertahankan pada Vario 160 nanti. Dan nextnya ke depan sudah share tadi kesampaian semuanya bahwa ban belakangnya nanti diduga akan menggunakan ukuran yang lebih besar, yakni 120 dengan komposisi di mana belakangnya ini lingkarnya 70 Cak ya. Tidak salah banyak akan menggunakan IRC ataupun Federal. Itu yang ditangkap. Yang versi 150 Vario
yang sekarang beredar di pasar, tapi Astra Honda Motor tidak akan menggunakan ini, Cak. Jadi secara shape design akan berubah total dan sangat mirip dengan Yamaha X-Max atau mungkin juga perkawinan dengan Honda PJX 160. Jadi modelnya Y Mencong, Cak. Jadi gitu ya, kita sebutannya Y Mencong. Terserah sampai nanti nyebutnya apa. Yang jelas dari sini berubah. Ini tidak lagi digunakan dan untuk ukuran bannya juga sudah lebih besar. Kalau sekarang adalah 100, maka untuk yang generasi terbaru akan menggunakan ukuran 120. Disinyalir demikian. Kalau kita perhatikan di bagian jok-joknya memang terkesan sama saja. Tapi sampai boleh percaya atau enggak, dari terawangan pribadi untuk shape bagian joknya sini, Cak. Saya perhatikan di sini, ini berbeda, Cak. Jadi joknya itu lebih cekung bagian sini, kemudian juga bagian belakangnya lebih tipis. Tidak hanya bagian joknya, tapi revisi untuk panjang behelnya. Jika tidak salah menerawang, behelnya tidak terlalu panjang, namun dia lebih mendekat dengan joknya. Jadi terkesan lebih menyatu dan ini memberikan feel jauh lebih sporty dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Termasuk juga revisi di bagian sini. Layernya di bagian casing ini berubah, Cak. Tidak seperti ini, namun diduga untuk Vario 160 ada tarikan ke sini. Jadi bagian sini totally beda ya. Jadi bagian sini tidak sama dengan ini. Namun yang Vario 160 nanti diduga akan ditarik dari sini. Jadi dari sini kemudian selesai di sini. Nah, di sini ada layer lagi berbeda. Termasuk juga beberapa perombakan detailnya yang memang jauh berubah dibandingkan dengan sebelumnya untuk semua body-bodinya ini. Nah, kemudian untuk bagian area sini, Cak. Ini yang menarik adalah bagian saya perhatikan di sini. Pada generasi Vario 160 nanti, box untuk filternya di sini jauh lebih panjang. Jadi dia lebih panjang mengkotak begitu hingga ke belakang. Cover CVT-nya itu berbeda pula. Dan sekilas memang engine-nya sama dengan PJX 160 untuk bagian area sini. Dan memang berpotensi ini adalah 4 katup, merupakan ESP Plus basis dari PJX 160 yang sudah ada. Dan kalau saya bertanya apakah ada Kickstarter, tidak ada, Kang Mas. Sudah lama generasi Matic sekarang sudah tidak menggunakan Kickstarter. Oke, sekarang kita akan coba alihkan pandangan di bagian yang lain. Samping kanan ini memberikan gambaran pula, termasuk ya kita tahu bahwa tadi kan samping kiri. Sekarang kita mencoba untuk melototi dan menerawang di bagian samping kanan. Bagian samping kanan ini juga pastinya sama ya. Di area sini berubah total. Jadi area sini menjadi kekuatan yang sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan current gen karena jauh lebih muskuler. Dan IWB katakan seperti IROC feel-nya, padatnya, tapi sedikit lebih kecil atau di atas daripada Vario 150 sekarang. Jadi ini direvisi total. Jadi shape-nya tuh berubah total yang pasti, termasuk juga di bagian moncong-moncongnya yang terkesan lebih sporty. Jadi IWB sangat suka di bagian ini. Jadi bagian ini ada 3 layer bertumpuk, 1, 2, ada 3. Jadi gitu. Dan ini tidak ada hilang semuanya. Sama harus tahu bahwa knalpot ternyata juga berubah. Knalpotnya tidak lagi seperti ini, namun pada generasi terbaru knalpotnya lebih panjang sedikit dibandingkan dengan yang sekarang ini. Dan ini memberikan ya kita bahwa pokoknya kita yakin secara knalpot akan menggunakan basis knalpot desain dari PJX 160. Itu yang IWB dapatkan dari hasil terawangan. Kita akan melangkah di bagian suspensi. Nah, untuk suspensi masih sama. Jadi di bagian kanan tidak ada suspensinya, artinya masih single suspension. Dan ini sebelah kirinya seperti ini. Jadi sangat mirip untuk ininya, untuk suspensinya tidak ada perbedaan. Masih dipertahankan termasuk juga jok ratanya. Dek rata maksudnya. Dek rata juga masih sama. Jadi yang berbeda hanya di area sini, Cak. Ini areanya berbeda. Ya, jadi banyak sentuhan yang berbeda pula, tarik-tarikan yang berbeda. Dan di bagian sini. Nah, Kang Mas ya, sudah mendapatkan gambaran kan? Jadi mungkin ini adalah video terakhir jika tidak ada update lagi tentang Vario 160. Ini artinya apa? Karena sudah dijabarkan sama semua secara gamblang. Mulai dari sisi persisinya, mulai dari headlampnya, casing-casingnya, kaki-kakinya, suspensinya, bahkan juga dari fiturnya yang sudah USB socket dan juga sudah anti-lock brake system, ABS. Kemudian juga sudah ada untuk yang double disc brake karena diduga Honda akan merilis dalam 2 versi, yakni yang Tromo dan juga yang ABS. Jika nggak salah menerang demikian. Dan ini motor akan sangat muskuler. Itu yang IB bisa share ke semuanya. Semoga saja memberikan gambaran kesampaian apa saja yang berubah. Dan satu poin yang sangat-sangat penting adalah perombakan di bagian tebengnya, Cak. Jadi muskulernya ya. Saya tadi sudah lihat bagaimana IB menjabarkan kesampaian jika sampai nongkrong di atas motor itu. Dan memang kita akan merasa bahwa motor itu seperti tebengnya itu seperti lebih penuh banget. Karena juga posisi dari cover stangnya itu lebih mepet dengan tebeng. Itu yang IB tangkap. Dan apalagi ya, mungkin itu sih yang bisa sama semuanya.
beberapa poin yang sebenarnya cukup ya, menurut WB sudah cukup gamblang. Tinggal sampean menunggu dan siapkan celengan, karena memang motor ini bakal lebih powerful, akan mengusung mesin yang lebih jos gandos, dan ini akan membuat kita penasaran. Itu intinya ya. Jadi mengenai informasi dan sekilas colotan WB tentang Vario 60. Jadi mengenai informasi dari Iwan Bana bersama semuanya, dan sekali lagi Cak, kalau teman suka video ini like, share dan subscribe. Kecuali Kang Mas sampai sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.